Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Air tidak mengganggu orang-orang yang senang berzikir. Makanya cara kita mendamai dengan alam semesta, cara kita berdamai dengan air, banyak-banyak berzikir. Inilah yang dilakukan kita bersama sama Pak Kapolresta Banda Aceh. Ingat, dalam surat Al-Jum'ah ayat 10, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau tatakun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kalau tuflihun beda, mudah-mudahan kalian selamat dari musibah, kalian selamat dari malapetaka, kalian selamat dari penyakit apapun, penyakit baik jasmani rohani. Makanya dalam surah Al-Jum'ah ayat 10 Allah berfirman, pedoman kita adalah Al-Quran hudan, petunjuk yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Nangro Aceh Darussalam, wabil khusus Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Pidi, dan selanjutnya adat, pesan isyarat dan syarat di kitabullah. Al-Quran tertulis itu Allah jaga melalui Fajr dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Adanya Al-Quran, terciptanya peristiwa alam raya ini yang semuanya ada dalam buka surah Al-Hadid nanti di rumah, ya. Buka surah Al-Hadid. Al-Hadid artinya ingat, Al-Quran petunjuk yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, lan tadillu abada, kita tidak akan sesat, kita akan selamat, bahagia, sukses, sehat dunia akhirat. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan maka itu musibah telah terjadi. Kita kembali kepada Allah, kembali pada Al-Quran dan hadis. Surah Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika ala yasir. Apa artinya? Musibah, jodoh, rezeki, bahkan kita menjadi prajurit polisi sudah kami jadwalkan dalam lauhul mahfuz, dalam takdir kami, dalam iradah kudrah kami. Kita saja yang terkejut, tidak ada yang kebetulan. Dan kita menjadi istri polisi sudah tertulis di dalam lauhul mahfuz, sudah tertulis dalam lauhul mahfuz. Kisahnya A sampai Z, hidup kita hanya berjalan dari jadwal takdir ke takdir. Ingat ya ayah, hidup kita hanya berjalan dari jadwal takdir ke takdir. Hanya hamba-hamba Allah yang cerdas, al-mu'min kaisyun wa fatinun. Orang beriman, orang-orang pinter, orang-orang beriman, orang-orang jenius, orang-orang beriman, orang-orang dia tidak mau terjebak dengan dunia sesaat lalu menderita berkepanjangan di akhirat, tapi dia olah hidup di dunia yang sesaat ini untuk bahagia kelak di akhirat nanti. Kembali kita kepada yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Kemudian surah Al-Jum'ah ayat 10, apabila sholat selesai, bersebarlah kalian di muka bumi, cari rezeki yang telah Allah titipkan di setiap pelosok negeri. Ada yang dititipkan di laut, ada yang dititipkan di Polresta, ada yang dititipkan di pasar. Carilah rezeki yang telah Allah titipkan di seluruh pelosok negeri ini. Ingat, sambil cari rezeki jangan lupa sambil bekerja jangan lupa sambil jualan jangan lupa sambil berobat jangan lupa Insya Allah kalau kalian lakukan itu, kalian akan selamat dari musibah, bencana, malapetaka. Sekarang untuk TNI prajurit, itu buka surah Al-Anfal ayat 33. Surah Al-Anfal, apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menjumpai musuh, ya, buronan, mau apapun yang penting musuh, jangan lari, kata Allah. Fasbitu, hadapi dengan kekuatan. Ingat, sambil kalian menangkap buronan, sambil kalian melawan musuh, jangan lari, perintah Allah. Jangan lari, hadapi dengan kekuatan. Tapi ingat, ketika kita menghadapi musuh, jangan lupa, teruslah kalian berzikir kepada Allah. Kalian akan menang dari musuh. Kalian akan menang dari musuh. Itu bagi prajurit. Maka itu kita sekarang berdamai dengan alam semesta. Kita harus berdamai. Makanya alam ini jangan digang. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Aku jadikan manusia ini pemimpin. Tugas kita merawat bumi ini, menjaga keamanan. Makanya nggak boleh buang sampah sembarang. Ada yang masih buang sampah sembarangan ini? Ini mengganggu air mengalir, menebang pohon sembarangan. Ini mengganggu alam semesta. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, surah Ar-Rum ayat 41. Zahara, tampaklah kehancuran fil barri di daratan, wal bahri lautan, bima kasabat aydin nas, semua akibat ulah hasil tangan-tangan manusia. Maka itu solusi sekarang musibah sudah terjadi. Yang pertama, mari kita kembali kepada Allah. Kembali taat. Bagi istri kembali taat kepada suami. Bagi anak kembali berbakti kepada orang tua. Yang gak pernah sholat, mari setelah ini insya Allah jaga 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Wanita tidak dianjurkan ke masjid, Ibu Kapolda. Selama tidak menimbulkan fitnah, please to the mosque. Silakan ke masjid kalau tidak menimbulkan Nah, kalau sekarang saya lihat ini kayaknya cantik-cantik semuanya Pak Kapolres. Bercahaya semuanya ibu-ibu nih, kayaknya ahli zikir semuanya ini. Karena apa bercahaya? Karena ada lampu terang kali, Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Subhanallah wala illallah. Ibunda, ayahanda, ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Jalla Jalaluh, saya tidak bisa berpanjang, Bu. Kalau saya ceramah bisa 2 jam, Bu. Ini acara zikir, ya. Saya buka tadi. Maka itu sebelum kita berzikir, saya ingin menyebutkan surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apa artinya? Kami tidak akan datangkan musibah untuk kalian. Tidak akan mendatangkan banjir bandang untuk kalian. Tidak akan mendatangkan tanah longsor untuk kalian. Tidak akan pernah mendatangkan gempa untuk kalian. Tidak akan pernah mendatangkan tsunami untuk kalian. Tidak akan pernah mendatangkan penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke untuk kalian. Selama kalian beristighfar, selama kalian mohon ampunan Allah. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Maka itu hari ini kita datang kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nuzikannahu minal azabil adna duna azabi akbar la'allahum yarji'un. As-Sajdah ayat 21. Kami datangkan musibah kecil kepada kalian. Banjir bandang, tanah longsor, gempa, musibah kecil, tsunami kecil. Sebelum musibah besar kiamat, la'allahum yarji'un, agar kita back to basic, kembali taat kepada Allah, kembali puasa Senin Kemis, kembali mentadaburkan Al-Quran, lampu terang, tiba-tiba mati, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya
Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah tiba-tiba menyala. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Kalau nggak mati, nggak ada istighfar, nggak ada alhamdulillah. Maka itu mari sama-sama kita datang kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Alangkah bahagianya pencipta langit dan bumi ini yang menghidupkan kita, yang tidak lama lagi akan mewafatkan kita. Menyatakan jelas dalam surah Al-Baqarah 222, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada pemabuk yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada pemaksiat yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada penjudi yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada koruptor yang bertaubat. Tapi kembalikan dulu uang rakyatnya. At-ta'ib minaz zambi kama la zanbala. Kalau orang itu sungguh-sungguh bertaubat seolah-olah dia tidak berdosa. Taubat itulah yang membuat tadinya hina akan menjadi mulia, yang tadinya kotor akan menjadi bersih. Mari ayahanda bunda ikhwatal iman, saatnya kita duduk bersama, bayangkan wajah kedua orang tua kita. Kita lulus polisi karena doa mama. Perhatikan baik-baik. Kita menjadi orang sukses karena doa papa. Kita lulus akabri karena doa ayah ibu. Kita sukses di kepolisian karena doa ayah ibu. Tanpa doa ayah ibu, mustahil kita menjadi orang hebat. Makanya orang yang selalu berbakti kepada orang tua, hidupnya pasti sukses. Saya ulangi sekali lagi. Mereka yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah hidupnya sukses, bahagia, selamat dunia akhirat. Jangan mimpi menjadi orang hebat, jangan mimpi menjadi orang sukses kalau kita durhaka kepada orang tua. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, apapun bisnis kita, apapun kegiatan kita, kalau kita durhaka sama ayah ibu, jatuh bangun, gali lubang, tutup lubang. Kita akan mendoakan ayah ibu. Ayah masih di alam barzah, ayah ibu masih di alam kubur. Ini kesempatan anaknya beristighfar untuk kedua orang tua. Nanti kita akan bacakan doa Nabi Ibrahim, doa yang mana bisa menghentikan siksa kubur untuk kedua orang tua kita, yang dibacakan dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Hadisnya soleh, hadis soleh. Doa anak untuk orang tua sangat mustajab. Sekarang bunda, nanti doakan juga anak, agar anak menjadi anak yang soleh dan soleha, agar anak bunda nanti berbakti. Biar anak kita yang memandikan jasad kita, biarkan darah daging kita yang mengkafani tubuh kita, biarkan keturunan kita yang menjadi imam untuk sholat jenazah. Biarkan anak kita yang selalu beristighfar tak kala ayah ibu sudah berada di alam kubur. Sekali anak istighfar, astaghfirullahaladzim, ampuni, maafkan dosa kedua orang tua kami, farrufi'at darajat, maka Allah angkat satu derajat untuk ayah ibu yang sudah berada di alam kubur. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa kembali berjumpa dengan ayah ibunya dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan dunia sekejap, tidak lama kita datang kepada Allah mengakui seluruh dosa-dosa kita dan janji tidak mengulangi lagi. Maka semua yang hadir insya Allah diampuni, maafkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan semua yang hadir diberi kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Tak kala kita beristighfar, astaghfirullahal azim. Ini zikir lisan. Perhatikan baik-baik. Zikir lisan terjemahan daripada hati, akal, lisan. Zikir itu ada 4. Yang pertama zikir hati, yang kedua zikir akal, yang ketiga zikir lisan, yang keempat zikir amal. Zikir lisan yang kita ucapkan astaghfirullahaladzim, terjemahan dari hati dan akal, maka dia keluar. Tak kala kita mengucapkan astaghfirullahaladzim dari hati yang paling dalam, ya Allah, ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa hamba ya Allah. Insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Saya yakin dari ibu-ibu yang hadir pasti doanya diijabah. Dari anggota yang hadir
satu diijabah, semua kita diijabah. Dan bahagia sekali hari ini di samping kita ada malaikat rakid dan atid. Malaikatul maut tetap bersama kita bunda, dan dia berhenti bertugas setelah kita wafat. Kalau belum wafat dia tetap di samping. Hati-hati ya, malaikat maut standby 24 jam di samping kita. Standby bu, standby. Makanya bergaulah dengan orang-orang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita bisa selamat bahagia dunia akhirat. Mari sama-sama tinggalkan dunia, bayangkan wajah kedua orang tua kita. Yang ada penyakit, minta kepada Allah diangkat penyakitnya. Yang ada masalah, minta. Yang ingin punya keturunan lagi, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita duduk, tinggalkan dunia sekejap, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan semua hajat, semua cita-cita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah sebelum ajal menjemput kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah. Terima kasih.